anak sini. Dengan namanya siapa mas? Ya, nama saya Tegar Aldi. Nama usahanya apa ya? Oh, di sini kita pakai nama Cikarang Kusana. Nah, bagaimana sih mas sejarah usaha dari awal hingga akhir itu mas? Oh, sebenarnya kalau di ikan koi sendiri kita dari turun temurun, cuman kita awalnya berlokasi di Sukabumi, itu dari orang tua, dari kakek. Nah, kebetulan di Cikarang ini kita punya lahan rawa nggak kepake dengan posisi sumber airnya bagus dan dekat. Makanya kita buatlah di sini sebagai penampungan ikan dan ternak ikan. Terus hambatan usaha apa yang pernah dialami? Terus cara mengatasinya gimana mas? Kalau hambatan sih sebenarnya dari proses pembuatan kolam sih palingan. Soalnya kan ini rawa dan dia kondisi tanahnya itu tanah berlumpur. Jadi untuk bikin fondasinya, bikin kolam-kolam betonnya itu sedikit lumayan repot lah. Kalau untuk mengatasinya kita paling dengan material-material yang lumayan mahal, lumayan bagus, yang berat. Nah, makanya kita sedikit mahal di pembiayaan kolam ini. Tadi yang Mas Aldi bilang dulu pernah sih ada penjualan kantong konsumsi ya? Ya, dulu awalnya sebelum dibikin kolam-kolam beton, kita ikan konsumsi. Cuman kan karena di kota ini pasar ikan hias bagus, akhirnya kita bawa usaha turun-turun itu yang ikan koi, kita bawa ke sini. Dan kita ternak di sini ternyata lumayan bagus juga. Ya, kita kembali. Siap. Nah, terus waktu modal awal usaha waktu itu berapa mas? Sebenarnya kalau dibilang modal kita bertahap sih ya. Kalau kira-kira itu keseluruhannya itu untuk proses pembuatan kolam. Berarti sekitar kurang lebih 800 juta ya? Untuk pembuatan kolam aja. Terus di sini tuh usaha milik sendiri atau orang lain? Kalau ini jatuhnya kita milik keluarga, cuman untuk pengelolanya saya sendiri. Terus ini kan menggunakan air ya mas ya? Jadi tuh sumber air untuk tambak ikan koi ini dari mana? Terus atau pakai air apa aja mas? Kalau di sini kita dari satu sumber, kita pakai aliran dari PDAM. Sebenarnya ini aliran perairan untuk persawahan. Ini airnya aslinya dari Jatiluhur ke Kalimalang, baru ke perairan, ke sawah-sawah. Kita berada di jalur dulunya persawahan. Nah, sekarang persawahan udah banyak ada, nah kita masih bertahan di sini. Jadi asalnya tuh dari Jatiluhur. Terus tau nggak ini mas, jenis airnya ini misalnya air tawar atau air apa? Kalau di sini sih ya kita pakai air tawar, air sungai yang biasanya kalau di sini sih diolah buat PDAM. Nah, jadi kita satu sumber sama PDAM. Terus bagaimana cara perawatan ikan koi yang baik dilakukan di sini supaya ikan tetap bertahan hidup dengan kondisi air yang bersumber dari air tawar ini? Kalau kita sendiri sih sebelum air kita pakai ke kolam ikan koi kita olah dulu, kita endepin dulu. Setelah kita endepin seharian baru kita filter, kita olah. Nah, kalau ikan supaya sehat di air seperti ini sebenarnya tergantung media filter. Kalau kita media filternya bagus, banyak, memadai, air itu bakal bagus terus. Tidak gampang hijau, tidak gampang mati kalau istilahnya, kalau air kuning itu mati. Nah, ini kita olah dengan filter yang bagus, air itu bakal bening dan lumayan bagus buat ikan. Filter itu kayak seperti buat penyaringan air ya? Ya, buat penyaringan air. Biasanya kita mengambil filter fisik, mekanik, dan biologi. Sama bagaimana cara pemasaran yang dilakukan dan target pasarnya siapa saja nih mas? Kalau untuk target pasar sebenarnya kalau di ini kan udah termasuk kota ya, jadi kita tuh target pasar semua kalangan sih sebenarnya. Cuman kalau untuk pemasarannya kita melakukan secara online, tapi pengunjung tuh membeli datang langsung. Kalau boleh tahu perbedaan usaha ikan koi di sini dengan yang lain apa ya mas? Kalau untuk di kota kita bisa bilang kita punya tempat yang lebih luas, jadi kita menyajikan ya secara langsung kayak pemijahannya, pembesarannya sampai penjualannya. Jadi pengunjung ke sini tuh bisa lihat langsung proses-proses dari dia larva sampai dia udah siap jual. Jadi itu merupakan daya tarik buat kita sendiri yang kita kenalkan ke pelanggan. Baik.
Terus untuk penghasilan penjualan per bulan kira-kira mencapai berapa Mas? Kalau untuk per bulannya kita rata-rata di penjualan di 40 sampai 60 jutaan tergantung musim biasanya. Kalau musim-musim akhir tahun atau tidak mendengar dengan musim sekolah biasanya sampai 60 juta. Kurang lebih segitu ya. Terus laba bersih kira-kira berapa dari hasil penjualan? Kalau untuk laba bersih dari 60 juta itu bisa misalkan hampir lebih separohnya sih, bisa 60-an. Kalau laba kotor dari penghasilan berapa Mas? Ya, sekitar 20-an tadi. Kalau dari 60 kita biasanya biaya operasional, gaji karyawan segala macam itu habis 20 juta. Kalau boleh tahu karyawan di sini ada berapa Mas? Kalau untuk di sini sendiri kita cuma ada 2, yang satu mengurus kolam pembesaran, yang satu penjual. Berarti di sini nggak ada kerja kipsipan gitu ya? Ya ada, kalau di sini kita cuma 2. Sebenarnya kalau kita juga ternak besarnya di kampung juga. Kalau di kampung kita kebetulan ada pesantren juga, jadi yang ngurus budidayanya dengan pesantren. Terus berapa beban yang dikeluarkan untuk usaha ini? Misalnya gaji karyawan atau jumlah karyawan, pakan obat ikan, perawatan dan lain-lain yang masih Kalau kali untuk paling kasarnya aja ya, kalau bersihnya berapa? karyawan itu total kita 2 orang, per orangnya 3 jutaan, 6 juta. Pokoknya ya sekitar hampir 15 jutaan tuh kasarnya. Itu sebulan. Kasarnya buat karyawan, obat-obatan. Kalau sisanya tuh terbesar di pakan. Pakan tuh bisa sebulan bisa lebih dari 5 sampai 10 juta. Terus kira-kira untuk aset usaha ini sekarang sudah mencapai berapa? Mulai dari tempat, fasilitas, kendaraan dan lain-lain. Kalau untuk aset kita sih dibilang bisa sampai 1,5 M ya. Iya. Jadi kita ada mobil personal, ada bibit-bibit koi dan mesin-mesin. Kita ada juga jual peralatan ya kurang lebih segitu. Berarti juga kayak ada mobil pribadi buat toko buat penjualan. Ya buat pengiriman operasional kita udah. Sama untuk aset ikannya nih sendiri kira-kira mencapai berapa jika dirupiahkan bibit dan ikan yang berbeda di totalkan? Kalau untuk ikan sih kita bisa mencapai, karena kita sebenarnya mahal di induknya. Dan kebetulan kita sendiri induk ada hibahan dari Kimia Farma, dari Bio Farma. Oh gitu. Oke, cukup sih Mas. Itu pertanyaan yang saya sampaikan dengan saya Dimas. Terima kasih Mas. Selamat siang.